Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi Kiai Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku pengasuh dan ketua Yayasan Pendidikan Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Dr. Abdul Aziz BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Hifdil Islam MPD dan Ustadzah Maulana Srifah SEIME selaku dosen pembimbing saya yang sangat berjasa dalam proses pembuatan proposal saya. Dan yang saya hormati kedua orang tua saya yang selalu mendukung serta mendoakan saya dan teman-teman seperjuangan saya dan pada hadirin sekalian. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen yang sudah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk menguji saya dalam sidang seminar proposal pada hari ini. Saya Dinda Agustin dengan NIM 201207310298 Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Strategi Pengelolaan Dana Pihak Ketiga dalam Meningkatkan Likuiditas pada Bank Syariah Indonesia, Studi Kasus BSI KCP Probolinggo. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting. Yang pertama itu pendahuluan. Yang kedua, tujuan penelitian. Yang ketiga, metode penelitian. Yang terakhir adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama ini pendahuluan. Perbankan merupakan kegiatan bisnis yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian mengalokasikan dana tersebut kepada masyarakat lain guna meningkatkan kualitas hidup. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kegiatan perbankan melibatkan 3 aspek, yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana, dan penyediaan layanan atau jasa. Dana dalam perbankan dikumpulkan melalui berbagai mekanisme seperti tabungan, giro, dan juga deposito. Namun, secara umum, pengelolaan dana pihak ketiga atau deposito adalah aspek penting dalam manajemen likuiditas bank. Pendekatan yang cermat dalam pengelolaan dana pihak ketiga dapat dibantu bank memperoleh sumber likuiditas yang stabil dan dapat diandalkan dalam menjalankan perannya. Bank berperan ganda, yaitu sebagai pemilik dana dan pengelola dana. Dari penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Utami dan Muslihati tentang pengaruh DPK, KAR, NPF terhadap likuiditas bank umum syariah, temuan ini menunjukkan bahwa variabel dana pihak ketiga, KAR, dan NPF secara bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat likuiditas. Namun, ketika ditinjau secara terpisah, DPK dan NPF memperlihatkan pengaruh yang signifikan, sementara KAR tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Pada penelitian terdahulu, itu kan membahas keseluruhan tentang faktor pendorong untuk meningkatkan likuiditas pada bank. Nah, di sini peneliti hanya berfokus pada salah satu faktor saja, yaitu DPK, supaya tidak terlalu meluas dan agar lebih berfokus untuk mengetahui strategi apa saja yang digunakan oleh Bank BSI KCP Probolinggo untuk meningkatkan likuiditasnya. Menurut wawancara penulis dengan pihak Funding and Transaction Representative atau FTR di KCP Probolinggo, disampaikan bahwa faktor internal yang berperan dalam meningkatkan likuiditas bank ialah dana pihak ketiga atau DPK. Jadi, di sini penulis menguraikan bahwa DPK menjadi modal krusial karena setiap transaksi pencairan di bank harus diimbangi dengan pembiayaan. Keamanan DPK menjadi kunci, karena jika DPK stabil, likuiditas bank juga dapat dipertahankan dengan baik. Meskipun pada penelitian sebelumnya, non-performing financing atau NPF juga memiliki peran penting dalam peningkatan likuiditas, penulis hanya berfokus membahas tentang DPK saja. Dalam wawancara ini, karena DPK cenderung menjadi sumber dana yang lebih stabil dan dapat diandalkan dalam operasional bank,
Dan saya juga hanya ingin berfokus pada satu aspek, yaitu DPK. Memungkinkan bagi saya memberikan analisis yang lebih mendalam dan terperinci berdasarkan uraian permasalahan di atas. Oleh karena itu, dirasa penting bagi Bank Syariah KCP Probolinggo untuk terus memelihara dan meningkatkan tingkat likuiditas bank. Salah satu caranya dengan menerapkan strategi pengelolaan dana pihak ketiga dalam meningkatkan likuiditasnya. Maka, saya mengambil judul penelitian tentang strategi pengelolaan dana pihak ketiga dalam meningkatkan likuiditas pada Bank Syariah Indonesia KCP Probolinggo. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Di sini terdapat 3 tujuan penelitian. Yang pertama itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bank dapat memanfaatkan sumber dana dalam meningkatkan likuiditasnya. Yang kedua, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja strategi yang dilaksanakan oleh Bank BSI KCP Probolinggo untuk meningkatkan likuiditasnya. Dan yang ketiga, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi yang sudah diterapkan oleh Bank BSI dalam mengelola dana pihak ketiganya. Berikutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi atau wawancara secara langsung kepada pihak funding BSI KCP Probolinggo. Di dalam menganalisa data, penulis menggunakan analisis data kualitatif deskriptif dengan menguraikan data secara sistematif tentang strategi yang dilakukan oleh PT Bank Syariah Indonesia KCP Probolinggo. Berikutnya itu membahas tentang hasil dan pembahasan. Di sini terdapat 3 poin. Poin yang pertama itu membahas tentang likuiditas, yang kedua membahas tentang strategi, dan yang ketiga itu membahas tentang dana pihak ketiga. Yang pertama, likuiditas. Likuiditas bank mencakup kapasitas bank untuk memenuhi kewajiban, terutama dalam konteks kewajiban jangka pendek. Secara singkat, likuiditas merujuk pada kewajiban bank untuk memenuhi kewajiban dan membayar hutang jangka pendek secara tepat waktu jika itu diperlukan. Di sini terdapat grafik pada yang tertera di PPT. Grafik ini adalah grafik peningkatan modal likuiditas Bank Syariah Indonesia KCP Probolinggo dari tahun 2021 sampai 2023. Pada tahun 2021, modal awal likuiditas pada Bank Syariah KCP Probolinggo ialah 52 triliun. Mengalami peningkatan pada tahun 2022 yaitu menjadi 77 triliun dan semakin meningkat di tahun 2023 akhirnya menjadi 115 triliun. Poin kedua adalah membahas tentang strategi. Menurut Maula dan Kamila, strategi ini memegang peranan yang sangat penting dalam jalannya perusahaan demi keberhasilan suatu perusahaan. Strategi khususnya pemasaran merupakan upaya untuk mencapai keselarasan antara perusahaan dan lingkungannya dengan tujuan menemukan solusi atas pertimbangan utama. Yang sudah saya jelaskan pada latar belakang sebelumnya tentang pengelolaan dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga ini memiliki peran krusial dalam meningkatkan likuiditas bank. Adapun hasil wawancara dapat dikemukakan bahwa strategi yang dilakukan oleh pihak Bank BSI KCP Probolinggo untuk pengelolaan dana pihak ketiga dalam meningkatkan likuiditasnya yaitu ada 5 strategi. Yang pertama itu strategi mencari dana retail dengan jumlah yang banyak. Yang dimaksud dengan dana retail, menurut BN Mabrun, dana retail mengacu pada dana yang dikumpulkan dari individu atau konsumen, biasa bukan dari institusi keuangan besar ataupun investor. Dana retail ini mengacu pada kumpulan dana yang dikelola oleh bank dan dihimpun dari nasabah perorangan atau konsumen. Strategi yang kedua yaitu strategi memberikan penawaran produk yang kompetitif. Yang dimaksud dengan memberikan penawaran produk yang kompetitif ini yaitu menyediakan produk-produk perbankan yang kompetitif dan menarik bagi nasabah. Ini dapat membantu menarik dana pihak ketiganya. Strategi yang ketiga itu melakukan kerjasama dengan mitra bisnis.
yaitu maksudnya menjalin kemitraan dengan institusi keuangan atau mitra bisnis lainnya untuk meningkatkan akses terhadap dana pihak ketiga. Kerjasama dengan mitra bisnis ini dapat melibatkan kemitraan dengan perusahaan asuransi, manajer investasi, atau lembaga keuangan lainnya. Strategi yang keempat, yaitu mencari dana murah. Yang dimaksud dengan dana murah ini sendiri adalah sumber dana yang diperoleh oleh bank dengan biaya rendah atau tingkat bunga yang kompetitif. Pada dasarnya, dana murah membentuk bank untuk mengoptimalkan struktur dana mereka yang meminimalkan biaya penghimpunan dana pada gilirannya. Strategi yang terakhir ialah tidak menerima dana yang sifatnya hanya titipan. Nah, yang dimaksud dengan dana titipan yaitu mencakup segala bentuk dana yang disimpan oleh nasabah di bank. Dana titipan ini dana yang disimpan hanya sebentar, yaitu misalnya dana besar yang akan digunakan dalam waktu dekat, misalnya seperti dana caleg. Setiap strategi harus disesuaikan dengan kondisi pasar, tujuan bank, dan profil risiko. Penting untuk terus memantau dan mengevaluasi strategi tersebut untuk memastikan kesesuaian dan keefektifan dalam meningkatkan likuiditas bank. Selanjutnya yang terakhir itu membahas tentang dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh oleh bank dari masyarakat atau nasabah perorangan atau juga lembaga. Dana pihak ketiga yaitu berupa tabungan, deposito, dan juga giro. Menurut Budi Gautama Siregar, tabungan adalah simpanan keuangan yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati. Tetapi tabungan ini tidak dapat ditarik dengan cek, wesel, transfer bank, dan atau cara lain yang dipersamakan dengan itu. Tabungan ini merupakan salah satu produk penghimpunan dana masyarakat. Berikutnya deposito. Deposito merupakan simpanan kontraktual yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan awal. Penarikan simpanan ditetapkan untuk jangka waktu yang disepakati, yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan hingga 24 bulan. Sehingga menguntungkan bagi keuangan untuk mengelola simpanan nasabah dalam jangka panjang. Sedangkan nasabah deposito menawarkan bagi hasil menggunakan metode bagi hasil. Yang terakhir itu tentang giro. Giro menurut Taufik Rahman, rekening giro adalah simpanan masyarakat pada suatu bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan melalui cek, wesel, bilet giro, atau pemindah bukuan. Penarikan giro ini dapat dilakukan kapan saja sehingga giro tergolong sumber bank yang jangka pendek. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.